Misal kita akan bergabung bersama rekan Cika Multazam yang akan berbincang dengan orang tua Witan Sulaiman. Juara atau tidak menyangka sama sekali, Pak? Ya, waktu dia mau berangkat, dia cuma istilahnya minta pamitan, mohon doa restu, semoga dia diberikan kesehatan, dan nanti kalau bertanding, insya Allah bisa memenangkan pertandingan, dan buktinya, ya alhamdulillah dia bisa mencapai semifinal. Oke, ini sejak baru saja ya Witan sampai sudah ada komunikasi dengan Pak Humaydi dari Witan? Belum ada komunikasi, mungkin dia lagi sibuk. Kalau kemarin sih ada komunikasi dengan dia. Oke, masih menunggu ya kabar dari Witan. Tapi tadi kita sudah melihat ya bahwa timnas sudah sampai dengan selamat dan juga Witan sempat berbicara di hadapan media bagaimana pengalamannya. Pak Humaydi, kalau boleh saya mungkin minta sharing juga ya pengalaman selama ini. Apakah memang cukup berat begitu menjadi orang tua pemain sepak bola, sudah dikenal banyak orang. Ini sebetulnya awalnya bagaimana? Apakah memang cita-cita Witan dari dulu memang menjadi pemain sepak bola, Pak Humaydi? Ya, betul sekali. Witan sejak kecil dia hobi sekali di sepak bola, dan dia punya cita-cita memang supaya bisa menjadi pemain nasional. Oke, menyangka tidak Pak sampai ke tahap ini, sampai bermain untuk negara, kemudian tampil di Piala Asia begitu, menyangka tidak Pak Humaydi? Sangat luar biasa sekali. Istilahnya kami juga sangat bersyukur karena Witan Sulaiman dan rekan-rekannya bisa tampil di ajang ini. Nanti akan ada ini Pak Humaydi, rencana khusus gitu akan melakukan penjemputan dan penyambutan terhadap Witan. Kalau itu kan sempat pakai mobil bak tuh, nanti ada rencana lain nggak nih Pak Humaydi? Ya, insya Allah nanti kalau dia balik ke Palu, kami akan jemput dengan semua keluarga yang ada di Palu sini. Oke, berarti ya memang ada perencanaan itu ya. Kalau respon dari mungkin warga terdekat begitu ya dari kediaman Pak Humaydi, apakah memang menyampaikan pesan khusus begitu kepada timnas khususnya kepada Witan? Iya, semua tetangga-tetangga di sini sangat bersyukur juga karena Witan Sulaiman bisa tampil di ajang ini. Oke, kalau akhirnya kan timnas Indonesia ini gagal juara, tidak juara lah, kemudian nggak lolos Olimpiade juga. Ada yang tetap memberikan apresiasi, ada juga yang menyayangkan. Kalau dari Pak Humaydi sendiri bagaimana? Akhirnya Indonesia belum berhasil nih juara, juga belum berhasil lolos ke Olimpiade. Bagaimana tanggapan Pak Humaydi? Ya, kalau tanggapan saya memang mungkin rezeki belum sampai di sana. Istilahnya dalam permainan kita sudah bagus. Nah, jadi mungkin ada suatu hal yang mungkin kita di wasitnya bagus atau bagaimana. Jadi kita mungkin belum rezeki lah sampai ke Olimpiade. Pemain ini kan pemain bola biasanya up and down ya, turun naik begitu performanya. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Pernah nggak sih Witan kemudian dia pernah mungkin kalah begitu, kemudian sempat drop, kemudian keluarga sampai harus support Witan? Pernah nggak ada momen-momen seperti itu Pak Humaydi? Ya, kemarin tuh waktu dia kalah lawan Uzbekistan tuh mungkin dia bilang, aduh kita kalah ini agak sedih rasanya gitu. Tapi keluarga bilang kekalahan itu memang begitulah namanya main bola, kalah menang harus ada. Jadi harus tetap semangat terus. Oke, berarti memang ketika Witan ini cukup drop gitu ya, cukup sedih mungkin karena kalah, memang biasanya sharingnya dengan keluarga begitu Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Dia selalu menghubungi keluarga yang ada di Palu untuk cari informasi bagaimanapun. Istilahnya mohon doa lagi sama keluarga. Semoga dia tetap diberikan kesehatan dan insya Allah kalau bertanding diberikan kemenangan. Oke, Witan masih muda begitu ya. Masa depannya masih cerah. Harapan Pak Humaydi atau mungkin targetnya akan sampai mana sih Pak Humaydi sebenarnya untuk Witan ini? Harapan saya sih insya Allah Witan bisa menjadi pemain bola yang profesional, yang bagus, dan bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Oke, untuk masyarakat misalnya yang mungkin masih menyayangkan Indonesia nggak juara gitu ya. Ini ada pesan khusus nggak? Atau mungkin ada hal-hal yang pernah didiskusikan dengan Witan begitu terkait dengan pencapaian Indonesia yang mungkin belum bisa juara lah gitu, Pak Humaydi? Ya, itulah yang saya katakan tadi itu mungkin
juara sih sudah di tangan, tapi mungkin belum rezekinya kita untuk timnas Indonesia U23, belum rezeki untuk juara ke Olimpiade. Sekarang kan sepak bola akhirnya jadi naik lagi nih Pak Humaydi dengan apa yang sudah dicapai oleh Garuda Muda kemarin. Mungkin akhirnya banyak orang tua yang boleh juga nih anak saya jadi pemain sepak bola. Mungkin kalau zamannya Witan kecil nggak banyak orang tua yang oke, kamu jadi pemain bola, tapi Pak Humaydi mendukung. Nah, untuk mungkin orang tua sekarang nih yang zaman sekarang yang anaknya ingin menjadi pemain bola, apa pesan-pesan khusus yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Humaydi? Ya, pesan saya khususnya untuk kita yang ada di daerah Kota Palu sini, kalau bisa sih tim-tim pemantau yang mungkin yang dari Jakarta bisa memantau pemain-pemain yang ada di Palu, supaya dipantau, supaya dia bisa masuk ke tingkat nasional begitu. Oke, ini menarik kalau bicara mengenai Witan kan adalah putra dari Palu begitu ya. Bagaimana sebetulnya potensi pesepak bola dari Palu? Apakah sebetulnya bagus-bagus, banyak yang bagus tetapi tidak terpantau atau seperti apa Pak Humaydi? Ya, betul sekali Pak. Istilahnya yang di Kota Palu ini pemain sangat banyak dan luar biasa, bagus-bagus semua pemain di Palu sini. Cuma itu tim pemantau yang dari Jakarta atau dari mana mungkin belum ada melihat pemain yang di Palu. Untuk fasilitasnya sendiri bagaimana Pak Humaydi di sana? Apakah cukup baik? Ada tempat latihan, stadion begitu? Apa fasilitasnya bagaimana? Ya, kalau fasilitas di Palu sih mungkin kalau untuk SSB sudah cukup baik, dan SSB di Palu sangat banyak sekali. Nah, jadi itu mungkin kalau ada tim pemantau mungkin bisa memantau SSB yang ada di Palu supaya nanti anak-anak kita yang usia dini ini bisa bermain di tingkat nasional. Oke, berarti yang masih perlu adalah apa namanya pemandu bibit-bibit unggul mungkin ya yang bisa memantau langsung ke Palu mungkin ya harus ditingkatkan. Iya, betul sekali. Seandainya kalau ada mungkin nanti seleksi timnas mungkin bisa diadakan di Kota Palu, mungkin itu sangat pemerintah Kota Palu sangat bangga sekali. Berarti kalau Witan sendiri dulu bagaimana perjalanannya Pak Humaydi? Apakah memang kebetulan ada pemandu bakat yang hadir atau memang diorbitkan sendiri atau seperti apa? Ya, dulu pernah satu kali seleksi untuk timnas di Kota Palu sini. Kalau tidak salah waktu Witan usia Halo Pak Humaydi. Ya, kita akan mengalami gangguan komunikasi dengan ayah dari Witan Sulaiman, Bapak Humaydi. Kita sekarang melihat iring-iringan pemirsa Garuda Muda, timnas atau skuad timnas U23 sedang dalam perjalanan menuju Hotel Fairmont untuk melakukan kegiatan selanjutnya, bersilaturahmi, kemudian berbagi pengalaman bagaimana perjuangan mereka di ajang Piala Asia AFC U23, kemudian pertandingan terakhir melawan Gini, timnas Gini U23, dan kita mengalami kekalahan tipis 0-1 atas Gini. Kita tentu akan menantikan bagaimana nanti kegiatan dari timnas di Hotel Fairmont. Kembali kita akan mencoba menghubungi Pak Humaydi. Pak Humaydi, sudah mendengar suara saya, Pak? Iya, sudah. Oke, Pak Humaydi, tadi kita terakhir bicara mengenai bagaimana prospek atau pembentukan Witan dari pemain junior dari kecil hingga menjadi pemain profesional. Itu memang didukung oleh fasilitas yang ada di daerah Anda, Pak Humaydi, atau memang dibentuk oleh keluarga begitu, diniatkan untuk ikut SSB, kemudian ikut klub atau seperti apa? Ya, dulu Witannya waktu masih kecil dia ikut SSB Galara. Nah, jadi pas dia kelas 8 SMP dia ikut seleksi timnas U14 yang diadakan di Kota Palu, yang diadakan oleh Coach Esni Fahri. Nah, jadi dari situ alhamdulillah Witan lolos untuk seleksi timnas. Oke. Nah, untuk kedepannya, untuk karir dari Witan, apakah memang keluarga memberikan masukan-masukan tertentu? Apakah memang Witan diberikan keleluasaan untuk memilih masa depannya nanti akan berkarir seperti apa? Itu biasanya bagaimana, Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Kami dari keluarga tetap mendukung sepenuhnya
buat Witan karena dia hobi di sepak bola, jadi kami dari keluarga sangat mendukung sekali. Oke, ini menarik. Anda tadi mengatakan hobi. Jadi memang Witan sejak kecil memang hobinya bermain sepak bola, begitu Pak? Iya, betul sekali. Dia Witan sejak TK, saya sudah masukkan dia di SSB. Sejak TK? Iya, betul. Itu tidak ada yang apa namanya? Memang sudah diarahkan ya sejak kecil, atau memang awalnya hobi saja, tidak ada cita-cita, atau memang diarahkan supaya nanti akan menjadi pemain bola nih nantinya, atau begitu? Iya, betul sekali. Saya arahkan dia, kan dia mengaji di Masjid Agung. Jadi pulang mengaji, dia ganti pakaian, langsung bermain di sana. Nah, itu memang orang tua bisa mengarahkan kepada anak ya untuk menjadi sesuatu. Tapi kan konsistensi nih biasanya, apalagi kalau anak sudah mencapai usia remaja, ini biasanya kan labil nih Pak Humaydi. Nah, itu untuk menjaga konsistensi Witan dari kecil sampai akhirnya ke karir profesional, ada tips khususnya nggak atau cara-cara khususnya nggak Pak Humaydi? Pokoknya dia sih karena hobinya di bola, istilahnya dia sampai kelas 3 SMP dia tuh tetap di bola terus, tidak mau dia main-main sama teman-teman yang lain kecuali sama teman-teman anak bolanya. Nah, itu sepanjang mencapai karir top lah ya. Saya bisa katakan sekarang Witan itu salah satu pemain top di Indonesia. Ada nggak masa-masa dia down, tidak percaya diri, kepercayaan dirinya mungkin menurun dalam masa-masa itu? Ada tidak Pak Humaydi? Kalau selama ini sih Witan Sulaiman tiada begitu, terus harus dia berjuang bagaimana caranya supaya dia bisa naik performanya. Jadi bisa dibilang nggak pernah ngeluh nih Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Oke, berarti memang mentalnya kuat ya? Iya. Oke, kalau mungkin di sana selain warga sekitar mungkin ya yang berhubungan langsung dengan Pak Humaydi, kalau respon dari Pemprovnya misalnya provinsi, apakah memang cukup mengapresiasi capaian-capaian dari olahraga sepak bola? Iya, betul sekali. Pemerintah Kota Palu juga sangat mendukung sekali untuk sepak bola di Palu. Makanya itu mungkin dari pihak keluarga kami sendiri, seandainya kalau ada memang pemantau bola yang dari Jakarta atau datang ke Sulawesi, ke Kota Palu, mungkin sangat bagus sekali supaya melihat pemain-pemain yang ada di Palu sini. Apa sih cobaan atau bukan rintangan mungkin ya yang paling Anda rasakan, ini cukup berat, saya sebagai orang tua yang ingin anak saya menjadi atlet profesional, ada momen ini cukup berat tapi saya harus kuat nih supaya anak saya jadi pemain bola profesional, jadi pemain bola top. Apa kira-kira rintangan yang paling berat yang Anda rasakan Pak Humaydi? Ya, itu yang paling berat saya rasakan waktu dia seleksi di Ragunan dulu. Maaf, seleksi apa Pak Humaydi? Bisa diulang? Ya. Seleksi apa bisa diulang? Seleksi waktu masuk di Ragunan, sekolah SK. Oh, sekolah Ragunan. Oke, lanjutkan Pak. Ada apa dengan seleksi Ragunan sampai Pak Humaydi merasa ini berat sekali nih? Iya, karena keluarga Witan ini sebenarnya keluarga yang sangat sederhana sekali. Jadi kami ke Jakarta itu sebenarnya merangkak-merangkak baru bisa sampai Jakarta. Oh gitu. Tapi bagaimana waktu itu akhirnya bisa akhirnya melewati rintangan itu? Apa tips khususnya dari Pak Humaydi? Mungkin nanti ada orang tua juga yang ingin punya cita-cita yang sama seperti Pak Humaydi. Iya, betul sekali, karena pada waktu itu kami dari orang tua dan semua keluarga yang ada di Palu sini sangat mendukung sekali. Jadi dengan dukungan itu kami bertekad supaya bisa ke Jakarta dan bisa Witan ikut seleksi di Ragunan itu. Oke, Pak, Witan ini kan sekarang sudah berbeda ya. Mungkin kalau dulu orang ya belum kenal sama seorang Witan Sulaiman, tetapi sekarang mungkin seluruh Indonesia tahu siapa Witan Sulaiman. Ada perbedaan nggak Pak kalau Witan pulang? Ini yang menyambut atau ada yang ngajak foto lah? Ada yang berbeda nggak Pak? Ya, cuma bedanya sih mungkin kalau dia kemari banyak ajak foto kan, tapi kalau yang lain-lain misalnya pekerjaan di sini, misalnya apa yang dikerjakan orang tuanya ada ikut kerjakan juga.
Oh gitu. Jadi waktu selama gelaran Piala Asia kemarin, apakah memang ada kegiatan nonton bareng misalnya dengan warga sekitar, Pak Humaydi? Iya, betul sekali. Di sini kita di kediamannya Witan Sulaiman, setiap timnas main kita adakan nonton nobar di kediamannya Witan Sulaiman. Oke, optimismenya tinggi nggak Pak di sana? Mendukung, yakin gitu Indonesia bakal juara? Sangat luar biasa sih. Sangat luar biasa tinggi ya? Luar biasa. Mungkin ada yang, oh ini kayaknya nggak bakal bisa menang nih lawannya Australia, lawannya Korea Selatan. Gimana kalau di daerah Bapak? Apakah memang ini bisa kita menang? Iya, kalau semua penggemar sepak bola di Kota Palmi sangat yakin bahwa timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan. Oke, mungkin terakhir ya Pak Humaydi. Anda sebagai orang tua tentunya berbeda perspektifnya dengan saya ketika melihat pesepak bola bertarung membawa nama bangsa, karena yang Anda lihat adalah anak kandung Bapak sendiri, Witan Sulaiman. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan pencapaian ini? Saya sangat berterima kasih kepada putra saya yaitu Witan Sulaiman yang telah mengharumkan nama bangsa dan bisa bermain di tingkat nasional. Baik, Pak Humaydi, apresiasi saya untuk Bapak yang sudah konsisten membesarkan seorang Witan Sulaiman yang akhirnya menjadi bagian dari skuad Garuda Muda yang sudah berjuang mengharumkan nama bangsa di gelaran Piala Asia U23. Terima kasih atas waktu Anda Pak Humaydi, sehat selalu.